Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Sejak Paolo Maldini dan Ricky Massara dipecat AC Milan, aktivitas transfer rossoneri sepenuhnya dipegang oleh Geoffrey Moncada dan Giorgio Forlani. Geoffrey Moncada, kepala pencari bakat klub, telah dipromosikan dan sekarang dia punya peran penting dalam kelompok kerja terpadu, di mana dia akan mendampingi CEO Giorgio Forlani untuk memantau aktivitas transfer. Seperti yang dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio, Forlani saat ini bertugas untuk melakukan semua negosiasi. Sementara itu, Moncada dan Stefano Pioli dipercaya untuk menangani hal-hal teknis seperti memilih pemain. Ini masih sangat awal, namun akan sangat menarik untuk melihat apa yang akan dihasilkan oleh manajemen baru di musim panas ini. Ada banyak harapan duet Moncada dan Forlani dapat mendatangkan pemain-pemain hebat dengan budget terbatas, seperti yang pernah mereka lakukan saat mendatangkan Mike Maignan, Malick Thiaw hingga Pierre Kalulu. Ekspektasi yang ada sangat beragam, namun mereka tentu saja harus membuktikan bahwa pemecatan Maldini dan Massara adalah hal yang tepat dengan mendatangkan pemain penting yang berharga murah. Sejauh ini duet keduanya belum menghasilkan satu pemain pun di bursa transfer. Jika berhasil mendatangkan Daichi Kamada, pemain asal Jepang tersebut masih tercatat sebagai hasil kerja Maldini dan Massara. Begitupun dengan Marcus Thuram, di mana pemain asal Prancis tersebut merupakan target lama yang kemudian dihidupkan kembali setelah Maldini dan Massara dipecat. Filippo Pippo Inzaghi mengaku masih kesal dengan Massimiliano Allegri yang memaksanya untuk pensiun sebagai pemain di tahun 2012 silam. Filippo Inzaghi bisa dibilang merupakan salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki oleh Italia dan juga Milan. Jago dalam urusan lolos dari jebakan offside, sang striker lama menghabiskan karirnya di AC Milan dari tahun 2001 hingga 2012. Usut punya usut, Inzaghi sebenarnya bisa saja melewati periode tahunnya tadi dalam membela AC Milan. Namun pelatih rossoneri saat itu, Massimiliano Allegri, mengusirnya dari kamar ganti San Siro dan memaksa dirinya untuk pensiun. Allegri yang membuat karir saya berakhir sebagai pemain, tulis Inzaghi di buku autobiografinya The Right Moment. Faktanya adalah Milan dan saya justru memiliki kesepakatan di musim semi 2012 untuk memperpanjang kontrak saya selama setahun. Saya akan jadi orang terpenting di kamar ganti yang kebetulan baru saja kehilangan Maldini, Pirlo, Nesta, Gattuso, dan Seedorf dalam waktu yang singkat. Mereka semua adalah figur penting yang meninggalkan lubang dalam tim. Saya bilang begini bukan klaim sepihak. Galliani, CEO Milan kala itu, juga senang bisa menemukan solusi dengan saya. Akan tetapi Allegri menolak opsi tersebut. Dia tidak menginginkan saya di kamar ganti dan bilang ke petinggi klub untuk membatalkan kontrak saya. Bagi saya itu menjadi pukulan yang sangat telak, tutup Pippo Inzaghi. Ada banyak rumor mengenai Mike Maignan dan potensi ketertarikan yang datang dari klub lain. Namun AC Milan ingin tetap mempertahankan sang pemain. Menurut laporan Pietro Mazzara untuk Milan News, Mike Maignan adalah salah satu orang pertama yang menerima telepon dari Giorgio Forlani setelah pemecatan Paolo Maldini dan Ricky Massara, di mana dia menjelaskan rencana proyek ke depannya. Mike Maignan sama halnya seperti Rafael Leao, merupakan salah satu pemain top yang mempengaruhi tim. Karena alasan inilah sudah ada diskusi terkait pekerjaan yang harus dilakukan oleh Departemen Penjaga Gawang untuk musim 2023-2024. Marco Sportiello akan jadi deputi bagi Mike Maignan. Selain itu, Antonio Mirante akan perpanjang kontraknya untuk tetap jadi pilihan ketiga. Kemudian jika suatu hari nanti ada klub Premier League yang menawarkan Mike Maignan dengan gaji 8-8,5 juta bersih per tahun dan siap menyediakan biaya transfer hingga 80-90 juta, maka keadaan bisa saja berubah. Namun saat itu belum tiba dan belum pasti akan tiba. Saat ini penawaran tertinggi hanya datang dari Chelsea yang menawarkan biaya transfer 60 juta euro.
jumlah yang masih sangat jauh dengan apa yang diinginkan Milan. AC Milan sendiri saat ini lebih fokus pada penyelesaian kontrak beberapa pemain dengan status free transfer atau pemain yang kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi, sehingga pemain-pemain tersebut bisa didapat dengan biaya rendah. Di urutan pertama, Rossoneri akan menyelesaikan transfer Daichi Kamada yang tinggal menunggu tes medis saja, sedangkan Marcus Thuram masih terus diupayakan untuk memberi jawaban pasti sebelum akhir bulan ini. Tim Serie A Salernitana sedang merencanakan kesepakatan peminjaman untuk striker AC Milan Lorenzo Colombo setelah ia kembali ke Rossoneri. Laporan terbaru dari Corriere dello Sport menyebut jika Salernitana masuk dalam daftar klub yang ingin mendapatkan tanda tangan Lorenzo Colombo setelah pemain 21 tahun tersebut resmi jadi milik AC Milan lagi. Colombo berhasil tampil baik saat dipinjamkan ke Lecce di Via del Mar. Pemain 21 tahun tersebut berhasil mengemas 6 gol dan 2 assist sekaligus membantu klub giallorossi bertahan di Serie A. Kontribusi positif itulah yang membuat mereka memilih untuk membelinya secara permanen. Meskipun begitu, Milan tidak mau diam dengan menggunakan opsi pembelian kembali sekaligus memastikan Colombo kembali ke San Siro. Saat ini Colombo sedang menjalani tugas internasional bersama tim U21 Italia. Namun dia akan kembali berlatih bersama Milan dan dievaluasi sebelum diputuskan apakah dia harus dipinjamkan atau tidak. Mengingat AC Milan sedang membutuhkan penyerang, bukan tidak mungkin untuk membayangkan dirinya dipertahankan sebagai pemain cadangan, meskipun peminjaman mungkin lebih cocok untuknya. Saat ini banyak klub yang mulai meliriknya, salah satunya Salernitana yang ingin memboyongnya di musim panas ini. Mereka berencana meminjam Colombo dengan opsi pembelian permanen, sama seperti yang dilakukan tim Salentini. Belum jelas apakah Milan akan melepas Colombo atau tidak, namun yang jelas Stefano Pioli akan melihat kinerja sang pemain selama pramusim. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.